Selamat sore Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar di sore hari ini? Ya puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Kita diberikan pertolongan sehingga bisa masih meluangkan waktu di sore hari ini. Selain sesi pagi tadi makan firman Tuhan yang luar biasa, di sesi sore ini luar biasa juga. Ada kesempatan bagi kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ini saya melihat ini wow luar biasa grafe sekarang. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih atas jadwal khotbah yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk para gembala dan jemaat. Saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi. Filipi pasal 4. Ini terlalu panjang sekali. Ya, kita membaca satu ayat saja. Di ayat 4. Bagaimana sudah menemukannya? Ada amin? Mari kita membaca secara bersama-sama setelah hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu berkumpul di sore hari ini, membekali diri kami Tuhan dengan firman. Kami sudah mengawali dengan pujian yang sangat indah, memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau pelajari kebenaran firman. Firman-Mu sungguh indah sekali. Kiranya melalui firman-Mu ini memberikan kami kekuatan baru lagi, memberikan kami semangat untuk melewati semua tantangan hidup selama kami ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pembelajaran firman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini tentunya ditujukan kepada orang-orang Filipi yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Rasul Paulus sedang dalam penjara saat itu Bapak Ibu, menanggung beban. Tetapi dia bersukacita karena punya pengharapan di dalam Tuhan. Sore hari ini saya memberikan judul khotbah saya, yaitu bersukacitalah dalam Tuhan. Kalau Indonesia dibom, masih adakah sukacitanya? Ataukah hilang Bapak Ibu? Peperangan terjadi. Kita lihat di YouTube dan segala macam lain. Mengkhawatirkan. Banyak orang khawatir tentang peperangan yang terjadi ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap bersukacita? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini sangat indah sekali Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar sukacita ini terus menerus dalam kehidupan kita sehari-hari? Kata kuncinya di sini, dalam Tuhan.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di luar Tuhan mustahil sukacita ini melekat pada mereka terus menerus. Mustahil, Bapak. Firman yang sangat indah. Ini di ayat 4-nya ini, sebenarnya seluruh ayat ini kita baca. Ayat ini juga merupakan favorit saya. Bahkan sebelum saya masuk ke GITS ini, saya orangnya senang bersuka cita selalu. Kalau gembala Endu semasa di bangku kuliah menghadapi anak-anak, kalau ada masalah harusnya marah. Tapi stop dulu, jangan sampai hilang sukacita saya, ketawa. Belajar kepada orang-orang yang hidupnya bersuka cita senantiasa. Ayat firman Tuhan ini juga merupakan ayat favorit bagi anak-anak mahasiswa dan tentunya bahkan bagi kita semua. Apalagi di saat kita mengalami segala sesuatu yang kita hadapi yang seharusnya kita tidak alami. Secara pikiran kita, secara penilaian kita, orang yang ada di dalam Tuhan Yesus mengalami itu dan segala macam. Saudara, kalau kita melihat di ayat 4 ini, bahasa asli ini senang sekali saya baca. Saya bacakan kepada kita. Di sini dikatakan kairete en kurio pantote palin ero kairete. Sudah pasti ini anak masih sudah hafal ini. Sebelum makan dan segala macam, di zaman saudara Pius kalau nggak salah, kerahkan anak-anak mahasiswa menghafal ayat baik dalam bahasa Yunani, bahasa Inggris, dan Indonesia. Kalau kita melihat secara perkata ayat ini, kairete di sini kalian bersuka cita, en kurio di dalam Tuhan. Senantiasa pantoteh. Palin, sekali lagi, ero, kukatakan, kalian bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa orang yang sudah diselamatkan disuruh harus terus menerus bersuka cita dalam Tuhan? Ada beberapa poin yang saya bagikan untuk kita malam sore hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, alasannya ada 4 saya bagikan kepada kita malam sore hari ini. Di ayat 6 di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang di dunia ini pasti ada rasa khawatir dalam hidupnya. Kalau tidak ada rasa khawatir, Bapak Ibu, tidak perlu hati-hati, tidak perlu berjaga-jaga. Saya kalau pulang ke rumah, kalau anak saya keluar rumah, dengan spontannya saya cari, khawatir ditabrak, khawatir jauh, Bapak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang hari ini khawatir apabila merencanakan segala sesuatu, mencita-citakan segala sesuatu, dan tentunya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan menantikan hasilnya harus tercapai. Kalau orang dunia, Bapak Ibu, kalau rencananya gagal pada akhirnya, sukacita hilang daripada mereka, Bapak Ibu. Hilang. Yang ada hanyalah amarah, emosi. Yang ada hanyalah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang sekitarnya, menyalahkan orang tuanya, bahkan menyalahkan Tuhan sekalipun.
ini sukacita orang dunia ataupun orang Kristen yang tanda kutip yang belum sungguh-sungguh diselamatkan. Apabila rencana cita-citanya gagal, hilang sukacitanya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sama dengan mereka? Sama sekali tidak. Megenoito, anak-anak mahasiswa pasti tahu. Not at all, Bapak Ibu. Sama sekali tidak seperti mereka. Bila rencana demi rencana yang kita susun sedemikian rupa, orang percaya menantikan hasilnya, tahu-taunya gagal, Bapak Ibu. Apakah sukacita kita sebagai orang percaya hilang? Tidak. Justru kita merenungkan, Bapak Ibu. Kita introspeksi diri. Kenapa gagal? Padahal saya sudah persiapkan sedemikian rupa. Saya doakan agar apa yang saya rencanakan tercapai sukses. Kita sadar, kita adalah orang rohani, menilai segala sesuatu. Kita berbeda dengan orang dunia ini. Orang dunia bersukacita apabila cita-cita mereka tercapai sukses. Bapak Ibu. Wow, senang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khawatir sukacita yang ada di dalam Tuhan mampu menghilangkan segala kekhawatiran dalam diri setiap orang percaya. Itulah sebabnya terus menerus pantote senantiasa, walaupun dalam keadaan gagal dalam suatu rencana yang kita cita-citakan. Terus menerus sukacita. Rasa khawatir, perasaan itu Tuhan taruh dalam hidup kita. Emosi itu Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kalau kita menggunakan emosi tepat pada waktunya, misalkan dalam masalah, kalau masalah didiamin, tidak diselesaikan, kira-kira masalah itu selesai apa tidak? Tidak. Justru emosi itu kita pakai, kita tegur, bahkan kita marah, sehingga memberikan solusi dan masalah selesai. Rasa khawatir juga membuat kita hati-hati terus. Tapi beda dengan orang dunia ini. Kekhawatiran kita, kalau kita khawatir dan segala macam, apabila gagal, jangan pernah hilang sukacitamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah menegur seorang anak muda yang berumur 20 tahun. Saya tahu dia mau pukul ayahnya. Dia pukul ibunya karena keinginan tidak disetujui oleh orang tuanya. Saya tahu, saya samperin, saya langsung marah. Dan saya khawatir kalau dia segera pukul ibunya. Akhirnya saya marah. Saya kasih tahu dia. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak menghormati orang tuanya, terkutuklah dia. Orang yang memukul orang tuanya, dihukum mati. Coba berani pukul ayam, pukul ibu. Saya laporan kamu ke polisi. Akhirnya saya tepuk-tepuk pundaknya, Bapak Ibu. Saya tidak tahu kenapa ada keberanian itu. Marah. Dan ada rasa khawatir juga, ini orang mau pukul ibunya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sampaikan ke dia, kamu masih ada bersama ibumu. Kalau saya selama 8 tahun ini baru sekali ketemu orang tua, saya merindukan orang tua. Malah kamu ada di samping orang tua malah menjadi batu sandungan, malah menjadi penyakit bagi orang tua.
Akhirnya saya ceritakan saya dalam perjalanan hidup saya, sekolah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya terharu ketika anak itu mendengarkan saya. Saya ceritakan ke dia, selama 8 tahun saya hanya 1 kali ketemu orang tua. Saya kangen, rindu. Tetapi kamu setiap saat ada bersama orang tua. Tetapi kamu sakiti orang tua. Selama saya sekolah, bahkan setelah selesai, saya tidak pernah minta uang sepersen pun kepada orang tua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ceritakan. Kenapa? Rasa khawatir ini Bapak Ibu. Sejak saya kecil, kelas 5 SD, orang tua tidak khawatir lagi terhadap saya, belikan pensil, belikan buku tulis. Karena saya tahu kami semua anak-anak 11 orang. Orang tua petani. Apa yang saya lakukan di saat SD? Saya angkat batu dari sungai, jual. Kelas 6, apalagi SMP SMA, sama sekali orang tua tidak terbeban. Beberapa kami anak-anak rajin. Makanya kami semua anak-anak, entah semua tidak ada yang balik ke Nias, kecuali ada beberapa kakak perempuan mengikuti suami mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang tua tidak khawatir. Kami sudah biasa dari kecil mandiri. Itu poin yang pertama. Sukacita di dalam Tuhan menghilangkan segala kekhawatiran. Apabila kita gagal dalam setiap perencanaan, introspeksi diri, kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak berhasil? Mungkinkah cita-cita itu, mungkinkah rencana itu tidak cocok bagimu? Mungkinkah bukan saatnya? Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah hilang sukacitanya. Itu poin yang pertama. Akhirnya anak yang saya tegur itu, dia rangkul papa mamanya. Dia tidak mau pukul ayahnya lagi. Dia tidak mau pukul mamanya. Tadi yang saya khawatir pukul. Wah, dengan spontan saya marah. Anak durhaka. Setelah dia dengar cerita, senang orang tuanya. Orang tuanya berterima kasih penginjil Febri. Itu pengalaman saya pernah menegur orang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita dalam hidup setiap orang yang mau terima teguran. Ada sukacita bagi orang yang ada dalam Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus terus-menerus bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Ayat 7 berkata sampai 9 di sini dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu terpelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Wow,
Rupanya sukacita di dalam Tuhan, damai sejahtera, Bapak Ibu. Kalau orang dunia, apabila mereka menghadapi kegagalan, panik, Bapak Ibu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Rasul Petrus menghadapi eksekusi mati di zaman Kaisar Nero pada saat itu. Apakah dia panik? Apakah dia lari? Tidak, saudara. Malah dengan santainya, malah dengan beraninya. Besok saya mau disalib terbalik. Wah, ini luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedamaian ada dalam diri seorang sosok yang luar biasa. Bukannya panik, bukannya takut, karena ada sukacita di dalam Tuhan. Daniel di dalam gua singa, tidak ada kepanikan sama sekali. Malah Raja Darius pagi-pagi, satu malam dia tidak bisa tidur. Apakah Daniel masih hidup apa tidak? Dia datang ke gua, Daniel, masihkah engkau hidup? Daniel menyaut, aku ada di sini, masih hidup. Wah, kekalah Allahnya Daniel. Akhirnya orang-orang yang tidak senang dengan Daniel, teman-teman dengan Daniel, mereka iri. Akhirnya raja hukum mereka dan masukkan ke dalam gua singa itu. Belum sampai ke dalam, bahkan di pintu gerbang gua itu habis dimakan oleh singa-singa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kalau kita menghadapi segala sesuatu, masalah, jangan sampai sukacitamu hilang. Karena kenapa? Hatimu tidak damai untuk menghadapi masalah itu. Kamu tidak tenang, kamu panik. Banyak orang mengambil keputusan yang salah, Bapak. Mereka lari dari masalah, mereka panik. Bukannya berserah kepada Tuhan, bukannya meminta pertolongan kepada Tuhan, malah mereka ketar-ketir kemana dan segala macam. Seperti Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya panik semua, ada yang lari dan segala macam. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, semua para rasulnya tidak ada rasa khawatir lagi. Ada damai sejahtera lagi. Mereka menyerahkan hidup mereka. Para rasul mati martir, Bapak Ibu. Tidak takut mati. Karena bagi mereka, mati adalah keuntungan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera yang ada pada kita ini perlu kita perlihatkan kepada semua orang. Kalau kita membaca di ayat 8 ini secara praktisnya, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, harus perlihatkan kepada semua orang. Harus berdamai. Ada damai sejahtera dalam rumah tangga, dalam sekeliling kita, dimanapun kita pergi, di dalam pekerjaan pun, apalagi dalam persekutuan ini, ada damai dalam hati kita, Bapak Ibu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai hanya terlihat di depan orang damai orang ini, sukacitanya
luar biasa. Tetapi di dalam rumah tangga, cekcok, terjadi KDRT. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelihatan kita damai di sini. Pulang nanti tidak tahu apakah ada kedamaian. Tentunya orang percaya pasti damai, merindukan orang-orang yang sedang menanti, yang ada di rumah. Senang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlihatkanlah sukacitamu itu kepada semua orang, sehingga terlihat damai, Bapak Ibu. Berusahalah hidupmu damai kepada semua orang. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 14, di sana dikatakan, berusahalah hidupmu damai terhadap semua orang. Di sekeliling, kalau kita tidak beradaptasi, saya sendiri, semua orang Muslim, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya bisa menyesuaikan diri saya bisa beradaptasi. Bahkan semua apa yang mereka lakukan, ikut. Gotong royong, ikut. Nomor 1 di depan gotong royong. Harus. Saya senang sekali perkumpulan di sana. Ada dalam rapat, ketua pengurus sampaikan di saat itu, ini Pak Febri ya, ada acara ibadah di rumahnya. Jangan sampai kita lakukan kerusuhan seperti di tempat-tempat yang lain. Kita tidak boleh seperti itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu tergantung dari diri kita. Kita bisa menyesuaikan di lingkungan ataukah tidak. Ataukah kita mengisolasi diri. Kita tidak terbuka. Kita menutup diri. Kita tidak berbicara kepada mereka. Jangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang bersuka cita ada damai sejahtera, ada amin, Bapak Ibu. Itu poin yang kedua. Saya lanjutkan poin yang ketiga, Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang sudah diselamatkan harus terus menerus bersukacita senantiasa, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, mampu menghilangkan segala kekuatan, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan, dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada, apalagi dalam persekutuan yang indah ini, ada damai. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita harus bersukacita terus menerus? Yang ketiga ialah karena sukacita di dalam Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Saya membacakan di dalam ayat yang ke-13. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi, di sini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop ini merupakan ucapan terima kasihnya kepada orang-orang yang sudah mengambil bagian menolong dia dalam kesusahan yang dia alami, Bapak Ibu. Dan dia berkata kepada orang-orang yang menolong dia, bukan hasil pemberianmu yang saya lihat, tetapi buahnya itu bahkan melimpahkan keuntungan bagimu karena kamu menolong saya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita mampu menanggung segala penderitaan yang kita alami. Di saat kita sakit, di saat kita lemah, di saat kita banyak persoalan hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya menerima jadwal ini saya sedang dalam perjalanan menuju Bogor, lihat orang tua. Muncul chat Gembala Stephen, Penginjil Febri bisa khotbah nanti di sore tanggal sekian hari ini.
Akhirnya saya siap Pak Gembala. Saat itu saya sedang merenung. Beban yang saya pikul, Bapak Ibu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beban yang saya pikul ini seperti saya mengingat kerja saya angkat batu dari sungai. Saya pernah angkat batu yang tidak bisa saya angkat di saat posisinya di dalam tanah, di atas tanah. Saya angkat di dalam air. Kalau kita angkat batu di dalam air itu ringan sekali. Itu saya angkat naik ke daratan lagi terus sampai ke pinggir jalan. Pernah saya angkat sampai ke daratan, stop di situ karena gemetar kakinya Bapak Ibu. Kalau mau saya angkat lagi tidak bisa, harus ada orang yang angkat di pundak saya. Itu pun 2 orang yang angkat baru bisa jalan lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya merenung dalam perjalanan itu, beban yang saya pikul ini, mungkin bagi orang yang berkeadaan, wah tidak seberapa. Gitu. Tetapi bagi saya yang saya alami, mungkin bagi orang yang lain, mengalami beban, dia pikul. Perlu ada yang mengangkat. Perlu ada pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus berkata, di ayatnya yang ke-19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya juga saat itu, seberat apapun beban yang saya pikul, pasti ada jalan keluar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin Tuhan membiarkan anak-anaknya menanggung penderitaan seterus dan terus menerus sampai hilang sukacitanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beban itu ringan apabila dihadapi dengan rasa sukacita. Saat itu saya bernyanyi bersukacitalah, seperti yang kita nyanyikan tadi, bersukacitalah. Oh, luar biasa. Itulah yang menghiburkan saya di saat saya mengalami. Bagaimana kalau itu diperhadapkan di posisi Bapak Ibu? Anda sampai di titik di mana Anda tidak berdaya lagi, tidak bisa mampu. Apakah Anda masih bersukacita? Apakah Anda masih ingat Tuhan? Bahwa Allah mampu memenuhi segala keperluan. Pasti Bapak Ibu. Ada banyak orang hari ini lupa dengan Tuhan. Karena beban yang terus menerus ada terus. Bahkan lari dari tanggung jawab, lari dari beban itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak teman-teman yang mengira, bahkan di teman sekeliling, mengira saya ini tenang-tenang, damai, sudah sukses Bapak Ibu. Bahkan ada yang japri saya, Pak, saya boleh minta tolong enggak? Pinjam dulu segini, saya sangat butuh sekali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu saya membaca chat itu, membaca seruan orang kepada saya, melihat saya adalah orang sukses, melihat saya adalah orang tenang-tenang saja, udah cukup. Saudara sekali yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia tidak tahu bahwa perjalanan hidup saya gali lubang, gali tutup lubang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti Rasul Paulus di sini dikatakan, saya belajar mencukupkan diri saya dengan segala keperluan. Memang ada orang-orang yang menolong dia, berlimpah sukacitanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah sampai di titik terendah, di mana tidak bisa lagi hanya berharap kepada Tuhan saja.
Pasti ada jalan keluar. Tiba-tiba dalam perjalanan pekerjaan saya, ada yang chat saya, Pak Febri, saya boleh minta nomor rekeningnya. Bagaimana kabar Pak Febri? Wah, ini luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukanlah pemberian itu yang kata Paulus yang diharapkannya, tetapi buah itu. Rupanya ada orang yang mengasihi Tuhan, berbuah, memperhatikan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Nah, di saat itu terharu sambil meneteskan air mata. Oh Tuhan, Allah memenuhi segala keperluan saya. Mungkin Bapak Ibu pernah sampai di titik seperti itu, di mana tidak ada lagi jalan keluar. Bagaimana dengan Anda? Masih adakah sukacita? Ataukah khawatir, takut, dan segala macam? Rasul Paulus di penjara, malah ia sampaikan kepada orang-orang di luar, bersukacitalah. Kalau kita membaca firman Tuhan, para tokoh-tokoh yang memberikan contoh yang luar biasa, yang menanggung beban yang luar biasa, menanggung penderitaan, dicaci maki, di penjara, dilempar batu. Kita belajar dari mereka. Apa yang alami kalau saya bandingkan, saya baca, tidak seberapa Bapak Ibu. Hanya sedikit. Namun bagi saya itu berat sekali. Karena keadaan tidak memampukan saya untuk melewati hal itu. Tapi ada saja jalan Tuhan berikan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah hilang sukacitanya karena masalah, karena ada penderitaan, karena Anda sampai di titik terendah di mana Anda tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Jangan pernah lari dari tantangan itu, melainkan hadapi bersama Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk bangkit, untuk berjalan terus. Para yang terkasih, poin yang terakhir, singkat saja. Alasan mengapa kita harus bersukacita terus menerus. Di ayat 3, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, saya bacakan pada kita, beginilah firman Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam buku kitab kehidupan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebabnya sukacita saya melimpah terus karena nama saya terdaftar, tertulis dalam buku kitab kehidupan. Saya imani, saya percaya saya ada dalam buku kitab kehidupan itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu poin yang terakhirnya. Anda ingat itu, nama Anda pernah dituliskan di buku kitab kehidupan sejak Anda percaya, sejak Anda menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan ada saatnya nama Anda dihapus apabila kamu keluar dari lingkupnya Tuhan. Apabila kamu meninggalkan Tuhanmu, murtad, maka namamu itu pasti akan dihapus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan pernah melupakan kebenaran firman Tuhan yang pernah memerdekakan kamu. Ada banyak orang hari ini karena persoalan hidup, karena tantangan dan segala macam, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tinggalkan kebenaran. Mereka ke tempat yang lain. Untuk apa ke tempat yang lain? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah ada jalan keluar di tempat yang lain? Secara kacamata dunia, pasti ada. Mereka berharap kepada manusia,
Mereka berharap kepada orang yang bisa menolong mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Nama Anda yang terdaftar tadi tercantum, tiba-tiba hilang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita renungkan. Sukacita dalam Tuhan terus menerus mampu menghilangkan segala kekhawatiran kita, mampu memberikan damai sejahtera bagi kita, memberikan kita kekuatan melewati segala persoalan. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 13, 1 Korintus kalau nggak salah. Pencobaan itu tidak akan melebihi kemampuanmu. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Dalam Yakobus dikatakan, apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan, anggaplah itu sebagai ujian. Untuk apa? Supaya kita tekun. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan menuai hasil. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Ada amin Bapak Ibu? Masih ada sukacita? Bersukacitalah senantiasa apapun yang terjadi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lupakan kebenaran firman Tuhan. Di saat Anda mengalami cobaan, jangan. Pertahankan nama Anda tetap ada dalam buku kitab kehidupan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami sangat bersukacita ya Tuhan. Kami belajar firman-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kami kembali. Hidup di dunia ini hanya sementara. Ada saatnya nanti kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Oleh karena itu, mampukanlah kami ya Tuhan, untuk terus bersukacita melewati segala tantangan. Untuk terus bersukacita, mencukupkan diri dengan kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Kami lakukan itu Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Proses perjalanan hidup yang kami lewati ini, banyak liku-liku, banyak tantangan, tetapi tidak pernah membuat sukacita kami hilang sedikit pun. Justru dengan sukacita di dalam Tuhan, kami adalah orang-orang percaya melewati semua itu. Menghilangkan segala kekhawatiran kami. Kami tidak takut. Kami damai sejahtera. Kami bisa mengestafetkannya ya Tuhan. Dengan kesaksian yang ada pada kami. Kami diberikan kekuatan lewat sukacita yang kami miliki. Dan terlebih kami terus bersukacita karena nama kami pasti terdaftar di surga. Suatu hari nanti Engkau mengambil kami, menjemput kami, dan kami pasti masuk surga. Kami yakini itu, sebab Engkau datang mencari orang yang beriman di dunia ini, dan kami pun punya iman yang seperti itu Tuhan. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.